restoratif justice itu kan harus adanya mediasi antara kedua belah pihak, Pak. Nah, di sisi ibunya Adam Dini yang udah meminta langsung, ada nggak tanggapan dari kuasa hukum sesama kuasa hukum ini untuk mengupayakan restoratif justice itu, Pak? Kalau sama kuasa hukum sebenarnya udah ketemu, Bu, ya. Dia sempat sarankan katanya silakan Ibu bertemu dengan siapa? Asprinya menyarankan Ibu ketemu dengan lawyernya. Tapi lawyer sudah ketemu, silakan datang ke rumah. Makanya Ibu datang ke rumah. Tapi sampai di rumah, ya sampai detik ini ya dengan alasan keluar kota. Di sisi lain kan Pak Ahmad Saroni udah terbuka menerima membuka pintu maaf dari yang Adam Dini. Ya, tapi permintaan maafnya kan ada kata tambahan. Saya memaafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan. Nah, bagaimana kalau begitu? Yang namanya memaafkan itu menghapus hukuman. Jadi kalau seandainya kita bilang, saya sudah minta maaf sama dia. Kalau memang benar ikhlas memaafkan dengan sepenuh hati, tidak akan perkara sampai pengadilan. Bang, tapi dalam tahap mediasi yang dibangun sama pihak penyidik datang nggak, Bang? Kalau Pak Ahmad Saroni datang pasti datang lah. Orang ini sampai ke rumahnya panas-panas sampai. Bukan, maksudnya kan restoratif justice ini kan dari kepolisian juga mengupayakan ya kan? Iya benar, Pak. Nah, itu ada nggak maksudnya mediasi antara kedua belah pihak? Nah, justru makanya acara hari ini itu kita pengen eksepsi karena itu. Karena ada ada istilahnya hukum acara yang menurut kami harus dilakukan seperti ini. Artinya karena begini loh. Tersebut dilengkap lah ya. Iya, sekarang gini kita lihat aja dari tanggal laporan aja tanggal 27. Nah, kalau laporan 27 nggak mungkin, oke lah tanggal 27 diperiksa juga si pelapornya. Oke, diketik segala macam. Nah, kebetulan yang melaporkan ini kuasa hukumnya kan, belum lagi si prinsipalnya. Kalau dia tanggal 28 atau 29, prinsipalnya sekarang gini, apakah semua laporan itu orang itu dianggap benar? Bisa saya laporkan semua orang-orang. Kalau ini kan berarti laporan itu begitu tanggal 27 dilaporkan, saya tidak tahu Pak Ahmad Saroni itu diperiksanya kapan. Nah, kalau begitu si kuasa hukumnya melaporkan, terus prinsipnya dilaporkan, berarti laporan itu sudah dianggap benar 100%, sehingga ada dilakukan penangkapan. Berarti semua laporan itu dianggap benar semua dong berarti. Kalau gitu saya bisa melaporkan orang, siapa aja bisa lawan-lawan saya bisa saya laporkan dong. Nah, ini yang jadi kami sebagai orang hukum tuh, waduh, kalau tanggal 1 orang langsung ditangkap, nah terus bagaimana orang melakukan penyelidikan dan penyidikannya itu? Terus apalagi kalau ada pertanyaan, apakah sudah dipertemukan para pihak untuk mencari jalan keluarnya, konfrontir dan lain sebagainya? Ini berarti kan nggak dilakukan. Tiba-tiba tanggal 1 rumah didatangi, diketok, orang dibawa. Sampai sekarang nggak pulang. Nah, bagaimana orang tua nggak pernah diundang untuk bicara masalah perdamaian dan sebagainya. Dan perlu saya ingatkan juga ya, kita sama-sama belajar lah. Oke lah, kita anggap Pak Ahmad Saroni itu korban. Apa sih korban itu? Dalam definisi hukum, korban adalah orang yang mengalami kerugian atau menderita fisik. Kalau seandainya saya lukai orang, itu jadi korbannya, fisiknya luka, menderita dia. Atau ada kerugian. Sekarang saya tanya, anggaplah uploadan dari Adam Dini benar. Ada kerugian apa? Terus ada penderitaan fisik apa? Sehingga dia bisa dikatakan korban. Kok nafsu amat sampai ini masuk pengadilan? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.